Rekonstruksi sejarah sebelum dan sesudah terbentuknya Desa Ujan Mas. Dahulu kala, jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda, daerah ini berlokasi di kanan kiri pinggiran arisan Sungai Lematang. Sudah berdiam terbentuknya komunitas masyarakat Melayu yang disebut dengan Jungku, Rumpuk atau Talang. Nama suatu pemukiman beberapa komunitas kala itu, Jungku-Jungku itu diantaranya. Jungku Talang Tinggi dipimpin oleh Puyang Setia. Jungku Cuhu dipimpin oleh Puyang Panang Semarang. Jungku Talang Niur dipimpin oleh Puyang Raden. Jungku Remantai dipimpin oleh Puyang Ki Agung. Jungku Karang Dalam dipimpin oleh Puyang Imam Perbe dan Puyang Makdum. Jungku Talang Tinggi dipimpin oleh Puyang Setia dan Puyang Kumbang yang berlokasi di suku Masjid. Konon, ceritanya dahulu di sana sudah terdapat bangunan masjid. Dan di situ juga lokasi pemakaman Puyang Pernawan Jagalenggang atau Puyang Bang Bengo. Juga terdapat makam Puyang Setia dan Puyang Kumbang. Jungku Talang Tinggi ini yang sekarang berlokasi di sekitaran Dusun 1 dan Dusun 2, masuk dalam wilayah Ujan Mas Ulu. Di sekitaran kantor kepala desa Ujan Mas Ulu, dusun ini masih bisa ditemukan sisa kute. Kute ini pagar tinggi dari tanah yang memanjang. Jungku Cuho ini berlokasi di antara muara Sungai Jamas, di hilir Pulau Tengah sebelah kanan, dan Lokpon. Jungku Cuho ini dipimpin oleh Puyang Panang Semarang, yang sekarang terdapat makam-makam Puyang, diantaranya makam Puyang Imam Perbe, dan masih banyak makam-makam Puyang lainnya, serta bekas petilasan Puyang Kimas. Jungku Cuho ini awal cikal bakal terbentuknya nama Desa Ujan Mas. Lokasinya sekarang di seberang Desa Ujan Mas. Jungku Talang Niur atau Talang Kelapa. Jungku Talang Niur ini juga terletak di seberang Desa Ujan Mas, atau zaman dulu sering juga disebut Talang Bulu, Mumpe atau Talang Bambu Kuning, yang lokasinya di sekitaran seberang muara Sungai Semanggu dan pangkalan mandi Dusun 9. Istilah nama Semanggu ini karena daerah ini waktu itu lokasinya yang dianggap angker. Lokasinya para jin dedemit yang berdiam atau penunggu. Seiring berjalannya waktu, aksen penyebutan ini melekat di masyarakat. Namun sebenarnya arti Semanggu ini semang menunggu, atau berat menanti, atau berat bertempat tinggal. Karena dianggap angker, Jungku Talang Niur ini dipimpin oleh Puyang Raden. Jungku Remantai. Jungku Remantai ini juga berlokasi di seberang dusun, di hilir Talang Niur, di seberang muara Sungai Langkap. Jungku Remantai ini dipimpin oleh Puyang Ki Agung. Kekeramatannya, bekas Jungku Remantai ini masih sering terbukti, yang mana ketika ada orang yang masuk daerah ini dengan niat jahat, bisa bikin orang kesasar atau linglung, lupa jalan pulang. Jungku Remantai ini dulu sering juga disebut Tanjung Sembuyan. Dari semua jungku-jungku yang ada di seberang ini, sekarang sudah menjadi lembak atau kebun duku, durian milik masyarakat yang sudah berumur ratusan tahun. Di hilir muara Sungai Langkap, jarak kurang lebih 100 meter dari pinggir Sungai Lematang, terdapat makam Puyang Rimindang. Puyang Rimindang ini dalam kisah selanjutnya nanti diceritakan beliau adalah adik Puyang Bang Bengo. Jungku Cuhu, Rumpuk atau Talang, yang berlokasi di seberang
di hilir muara sungai, bermuara di Sungai Lematang. Jungku Cuhu, rumpuk atau talang ini yang sekarang kita sebut dusun. Letak dusun Cuhu ini tidak jauh dari muara sungai, yang kelak sungai ini bernama Sungai Jamas. Sungai Jamas ini tidak jauh dari pematang tapak. Disebut tapak karena dahulu ada bekas tapak kaki manusia sebesar niru atau nihu atau niru tempat membersihkan beras dari ampas kulitnya. Bekas jejak tapak kaki ini dengan diameter kurang lebih panjang 1 meter, lebar 60 cm. Tapi sekarang bekas jejak kaki ini sudah hilang tergerus alam. Dan lokasi tapak kaki ini sudah menjadi kebun warga. Dusun Cuhu ini dulunya tempat berdiam Puyang Kimas, Puyang Panang Semarang, dan masih banyak puyang-puyang lainnya. Dusun Cuhu ini dulunya dipimpin oleh seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yaitu Puyang Panang Semarang, dengan masyarakatnya yang harmonis, menjaga keseimbangan alam, dengan penghasilan bercocok tanam, mencari ikan dan hewan buruan lainnya. Cikal bakal nama Ujan Mas. Dusun ini dulunya bernama Cuhu, terletak di hilir muara anak sungai. Suatu ketika, anak putri Puyang Setir dari dusun Talang Tinggi sedang midang atau bertandang kekerabatannya di dusun Cuhu sambil melihat-lihat pemandangan alam yang indah dan sejuk, serta aliran air sungai yang bening dan jernih. Terbesitlah dalam hati sang putri berkeinginan mandi di sungai itu sambil berlengir atau berkeramas rambut. Ketika sang putri mandi, tiba-tiba turunlah hujan dengan kuasa sang pencipta. Ternyata hujan ini menjatuhkan beberapa butiran emas. Beberapa butiran emas ini tepat jatuh ke dalam mundam sang putri. Mundam ini sejenis baskom yang terbuat dari kuningan, yang berisi air perasan jeruk, pandan, dan minyak kelapa. Lantas kejadian ini diceritakanlah oleh putri kepada masyarakat dan tua-tua dusun kala itu. Karena kejadian ini dianggap aneh, sehingga kabar ini cepat tersebar ke seluruh masyarakat kala itu. Sehingga sungai tempat putri mandi dan keramas itu oleh masyarakat dahulu dinamai Sungai Jamas, atau aksen penyebutan sekarang Ujan Mas. Putri ini bernama lengkap Putri Dayang Rindu, anak Puyang Setia, yang berasal dari dusun Talang Tinggi. Putri Dayang Rindu ini menikah dengan seorang pemuda dari Ogan yang bernama Ibrahim, yang sekarang nama daerah asal pemuda ini bernama Ujan Mas Ogan. Kisah pertunangan Putri Dayang Rindu dan Ibrahim serta nama Ujan Mas Ogan akan diceritakan pada episode selanjutnya nanti. Diceritakan tua-tua dusun zaman dulu, atau cerita orang tua zaman dulu, yang kisahnya sambung menyambung sampai sekarang. Di suatu ketika, dusun Cuhu dan dusun Talang Niur ini terjadi kebakaran hebat, sehingga rumah-rumah masyarakatnya waktu itu habis terbakar. Daerah bekas dusun tersebut sekarang dinamai Cuhung Mutung dan Talang Mutung. Akibat peristiwa kebakaran itu yang menyebabkan masyarakatnya harus mengungsi ke beberapa daerah daratan seberang Sungai Lematang, posisi arah kiri mudik Sungai Lematang. Atas musyawarah dan kesepakatan di antara beberapa puyang dan masyarakatnya. Kebetulan di lokasi daerah hulu, tempat yang baru nanti yang akan didiami, sudah terdapat dusun Talang Tinggi, dusun Cuhu, dan dusun Talang Niur. Ini kelak berlokasi di hilir dusun Talang Tinggi.
Di hilir Dusun Talang Nyur ini, sebelum terjadi kebakaran, terdapat Dusun Remantai yang dipimpin Puyang Ki Agung. Puyang Ki Agung dan masyarakatnya juga ikut pindah ke lokasi dusun baru. Dusun yang berdiam di kiri mudik Lematang ini bukan saja Dusun Talang Tinggi, tapi ada dusun lagi, Dusun Karang Dalam yang dipimpin Puyang Imam Prebe. Di kemudian hari, Dusun Karang Dalam ini terus berkembang sampai Pematang Manggis. Dusun ini dinamai Karang Dalam karena lokasinya terletak di daratan rendah pinggir Sungai Lematang, mudah kebanjiran. Diceritakan tua-tua zaman dulu, kekeramatan Dusun Karang Dalam ini, meski daerah sekitarnya musim kemarau, tapi Dusun Karang Dalam ini masih pernah ada hujan lokal. Itulah sebabnya dusun ini dinamai Karang Dalam. Karang Dalam ini sebagian masyarakatnya berdiam di Pematang Manggis, karena Pematang Manggis ini termasuk daratan tinggi, supaya terhindar dari banjir. Daerah ini juga sering disebut Karang Belimbing. Seiring berjalannya waktu, beberapa dusun hidup berdampingan, menjaga tradisi, menjaga kearifan lokal, gotong royong, saling membantu, sehingga tercipta adat budaya kebersamaan dalam acara pernikahan maupun kematian, dan acara kegiatan lainnya. Mereka menyatu, membaur, menjadi sebuah komunitas masyarakat yang hidup di pinggiran Sungai Lematang, sehingga memiliki keturunan. Asal keturunan ini disebut dengan gugu atau nasab kekeluargaan. Artinya, jauh sebelum kedatangan Puyang Bangbengo, daerah ini sudah ada sekelompok komunitas masyarakat yang dipimpin oleh beberapa puyang diantaranya. 1. Puyang Imam Prebe. 2. Puyang Kumbang. 3. Puyang Makdum. 4. Puyang Panang Semarang. 5. Puyang Raden. 6. Puyang Ki Agung. 7. Puyang Setia. 8. Puyang Sakti Mudik. Di komunitas beberapa dusun ini, dahulunya sudah mengenal adanya baca tulis dan agama. Terbukti adanya istilah cukup masjid di Dusun Talang Tinggi dan adanya bebue yang menggunakan aksara huruf ulu kaganga. Pada awal tulisan bebue terdapat kalimat Bismillahirrohmanirrohim yang menandakan masyarakatnya sudah memeluk agama Islam. Dengan diperkuat adanya kitab suci Al-Quran, tulisan tangan peninggalan Puyang Imam Prebe. Bebue ini ditulis oleh Puyang Setia dan Puyang Kumbang, yang diperkirakan penulisannya sebelum tahun 1786 Masehi. Bebue ini menggunakan abjad aksara huruf ulu ditulis di kulit kayu kahas dengan tinta getah kayu jadam. Tulisan bebue ini sebuah piagam yang menceritakan batas-batas wilayah desa Ujan Mas. Menurut catatan sejarah yang ditulis Kanwil, Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, Islam masuk ke wilayah Kerajaan Sriwijaya Palembang diperkirakan pada abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Islam menyebar berkembang pesat pada abad ke-8 Masehi sampai abad ke-14 Masehi. Sedangkan aksara huruf ulu kaganga, menurut penelitian ahli sejarah, diperkirakan aksara itu tumbuh sejak abad ke-12 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-17 Masehi. Pada abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi, sekitaran tahun 701. Islam menyebar berkembang mengikuti arus ke hulu Sungai Lematang. Menyebar pesat pada abad ke-8 Masehi sampai abad ke-14 Masehi. Sekitaran tahun 1301, pada zaman Keresidenan Palembang mengeluarkan Circulaire atau Surat Keputusan nomor 326 tanggal 27 Juli tahun 1873 yang mengatur tentang marga.
Tahun 1873, Ujan Mas sendiri sudah menjadi marga. Marga-marga ini dipimpin seorang pasira. Salah satu marga yang ada adalah marga Temblang Ujan Mas. Temblang sendiri asal kata ketambelang, ketam hitam atau kepiting hitam. Untuk mengangkat sumpah jabatan pasira waktu itu, satu-satunya kitab suci Al-Quran yang ada pada zaman marga Temblang Ujan Mas adalah kitab suci Al-Quran peninggalan Puyang Imam Prebe yang ditulis dengan metode tulisan tangan. Sedangkan aksara huruf ulu kaganga yang ada di Bebue, menurut penelitian ahli sejarah, diperkirakan aksara itu tumbuh pada abad ke-12 Masehi atau sekitaran tahun 1101 dan berkembang pada abad ke-17 Masehi atau sekitaran tahun 1601. Aksara huruf ulu ini asal kata ke hulu karena mengikuti arus 9 sungai yang bermuara ke Sungai Musi. Sering juga disebut batang hari 9. Aksara huruf ulu ini hanya bisa ditemukan di wilayah Sumatera Selatan. Penyusun naskah Lembaga Adat Desa Ujan Mas Lama dinukil dari berbagai sumber. Cukup sekian dan terima kasih.